gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini gua bakal bahas movie ke-13-nya, The Raven Chaser. The Raven Chaser rilis pertama kali di Jepang 18 April 2009. Movie-nya ini mengambil timeline di antara episode 527 dan episode 528. Dan kalian pasti nyadar kalau ini review movie detektif Conan paling lama yang gue buat dari episode-episode lainnya. Dan alasannya gue dilema dan bingung juga. Si movie-nya ini tuh lumayan banyak yang favoritin. Bahkan banyak yang bilang kalau movie ini bakal masuk ke tier list bagus banget. Tapi sayangnya jujur gue malah kecewa sama movie ini. Ada beberapa hal yang gue ngerasa kayak janggal banget di movie ini. Dan gue sampai nonton 3 kali untuk meyakinkan gue ini beneran gak sih gue ngerasa kayak gini. Dan ya gue nemuin 3 hal yang sangat mengganggu gue di movie ini. Pertama kasusnya, kedua bagian tengah dari movie ini. Untuk kasusnya, bentar, jangan salah sangka. Kasus dari movie ini bagus kok. Dari plotnya, puzzle-nya, salah satu yang terbaik deh. Tapi kalian pasti nyadar, kasusnya dan bagian tengah dari movie ini itu dragging parah. Kayak apa ya? Sengaja dipanjangin dengan hal-hal yang menurut gua gak terlalu penting untuk mengisi kekosongan sebelum klimaks di bagian akhir. Apakah movie lainnya ngelakuin hal yang sama? Ya ada. Tapi bedanya, movie ini tuh kerasa gak ada jiwanya dan diisi dengan karakternya yang yapping terus. Apakah salah juga kalau yapping? Ya enggak. Tapi apakah lebih baik dari movie sebelumnya? Jatuhnya malah downgrade. Terutama di bagian tengah. Waktu Conan nyari clue dengan nanya ke orang-orang. Sumpah, ini tuh kayak lu lagi main game RPG. Terus ngerjain side quest. Cari orang, ngobrol, dapat checkpoint baru. Cari orang lagi, dengerin dia yapping, terus dapat checkpoint lagi. Di bagian ini yang bagus, itu cuma interaksi Heiji dan Conan doang. Sisanya, boring. Untuk bagian tengahnya, gue bakal ngasih kalian perbandingan dari movie lainnya deh. Di movie-movie lainnya, untuk mengisi kekosongan di bagian tengah itu, mereka mencoba ngasih sesuatu yang excited. Contohnya di movie 12, dengan Reiko yang dikejar-kejar pelakunya, atau di Magician of the Silver Sky, yang dimana pembunuhannya baru terjadi di bagian tengah. Ini hal yang ngebuat lu excited. Atau momen emosional, seperti movie keempat dengan Ron yang terus-terusan diteror pelaku, dan di movie 10-nya dengan interaksi antara Kogoro dan Eri. Scene-scene ini, itu terjadi di bagian tengah dari beberapa movie yang gua sebutin, dan ngebuat movie itu jadi seru. Sedangkan di movie ini, kosong. Ya, emang ada interaksi Heiji dan Conan, bahkan di bagian tengah ini juga ada Iris yang mencari tahu tentang Conan dan Shinichi. Tapi ya, gimana ya? It's not excited. Maksud gue, ini beneran. Ini Shinichi identitasnya kebongkar gara-gara satu kepolisian ini mulutnya ember. Bukannya tegang, malah jadi emosi. Gini deh, segala sesuatu yang menegangkan, itu ada hal yang harus dipertaruhkan. Ya emang, dalam hal ini, yang ngebuat menegangkannya itu identitas Shinichi. Tapi yang ngebuat identitas Shinichi menjadi emosional adalah kaitan dengan orang di sekelilingnya, terutama Ran ataupun Haibara. Tapi total Ran muncul di movie ini cuma ada 5 atau 6 kali. Haibara juga nggak sering muncul, dan sekali muncul juga nggak nambah apapun. Bang, mungkin bang, ini movie-nya mau berfokus ke BO-nya bang, dan Conan emang nggak mau mereka terlibat. Ya bisa jadi, tapi apakah menegangkan? Ya enggak. Karena yang ngebuat identitas Shinichi itu menjadi berharga adalah orang di sekelilingnya, bukan hanya dia. Dan ini yang dicoba dijual dari movie ini, sisi menegangkannya. Di awal dengan mimpinya Conan, di pertengahan dengan Iris, di bagian akhir dengan Black Organization. Tapi karena nggak ada sesuatu yang berharga dipertaruhkan, gua nggak ngerasa emosional itu. Dan ngomongin Black Organization-nya, ini adalah masalah ketiga gua. Movie ini itu ngejual plot Black Organization. Ya jatuhnya hard selling malah. Vermont muncul,
Jin muncul, dan masih banyak lagi. Tapi entah kenapa ya di movie ini tuh gue ngerasa mereka tuh kayak penjahat biasa aja. Ya di awal kita dikasih pembukaan yang gila bagus banget. Mimpinya Conan, scene kepolisian, dan di bagian mallnya ya itu BO. Tapi setelah ini hilang, baru muncul lagi di bagian akhir. Tapi apa karena unsur BO-nya menghilang? Ya enggak, tapi karena orang ini, Iris, the worst member of the Black Organization. Perlu digarisbawain, karakter ini bukan beneran member Black Organization. Maksud gua, karakter ini hanya dibuat untuk movie ini, bukan dibuat sama Oyama Sensei, murni dibuat sama penulis movie ini, Yasuichiro Yamamoto. Dan nggak canon juga, mungkin karena alasan ini, dia tuh feel-nya kayak penjahat biasa aja. Sepanjang film gue nggak ngerasa dia itu kayak member dari organisasi rahasia ini, dan gue cuma ngeliat dia itu kayak penjahat biasa yang ya udah kocak aja. Kayak really, lu itu anggota Black Organization dan cara lu nyekap Sandra yang lu pengen framing itu kayak gini. Why? Mungkin kalian yang dengerin gue ngomong dari tadi ngerasa gue kayak benci banget sama movie ini. Ya jawabannya enggak. Ini masih salah satu movie favorit gue. Banyak momen di movie ini yang gue suka banget. Gimana Agasa memecahkan kode dari Kyonaga dengan referensi mobilnya dia dan referensi dari album The Beatles. Itu keren men. Jarang-jarang loh. Dan akhirnya Ran nggak kelihatan useless. Scene dimana Ran dan Iris duel, one of the best fight scene di movie Detektif Conan. Ya tapi nggak menghindari peluru juga sih. Emang lu siapa? John Wick anjing? Dan tentu scene Heli di Tokyo Tower dan muka paniknya Jin ngeliat dia hampir kalah sama Conan. Kayak apa ya? Lu puas gitu ngeliatnya. Tapi karena gue mencari movie terbaik, movie ini sayangnya enggak. Oleh karena itu, gue bakal naruh movie ini di biasa aja. Dari segi kasusnya itu udah bagus banget. Sayangnya di penyelesaiannya itu di dragging panjang banget, tanpa adanya hal yang menurut gue pribadi berguna untuk plot. Bisa dibilang movie ini kegendong sama Black Organization-nya. Itu pun tidak digunakan dengan baik di movie ini. Walaupun story-nya itu tentang mereka, tapi di movie ini tuh kayak mereka cuma background doang di belakang. Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie ke-14-nya, The Lost Ship in the Sky. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.